Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang Bapak Ibu peserta Virtual Education Academy yang keempat. Apa kabar? Semoga sehat-sehat ya Bapak Ibu. Jadi selamat datang, selamat bergabung untuk Bapak Ibu di sesi chatbot masterclass. Jadi kalau di rundown kita, memang sesi ini tidak termasuk di rundown karena kita memang mengadakan sesi ini uh, di luar dari rundown hanya untuk memperlengkapi Bapak Ibu sekaligus memfasilitasi barangkali ada pertanyaan atau hal apapun yang mungkin tidak terakomodir di grup mentoring masing-masing, insya Allah bisa terakomodir di sini. Jadi kita akan mendengarkan sharing dari para pembuat chatbot yang insya Allah para pembuat chatbot tersebut merupakan chatbot creator yang kemarin mendapatkan award pada saat kita melakukan training mentor. Jadi Bapak Ibu, saya Dian Aprilia Manase akan memandu atau menjadi moderator pada sesi meeting ini. Alur dari kegiatan ini nanti kita akan mendengarkan pemaparan atau sharing dari Pak Arianto Pakaan, narasumber kita. Lalu nanti kita akan mengadakan sesi tanya jawab di akhir dan Bapak Ibu juga bisa konsultasi kepada narasumber kita. Jadi nanti pada saat kegiatan itu Bapak Ibu bisa langsung open mic saja ya Bapak Ibu apabila ada pertanyaan. Nah, sekilas mungkin profil dari narasumber kita pada hari ini, Pak Arianto Pakaang, beliau merupakan chatbot creator ya dan leader dari chatbot Sacu atau sahabat curhat. Nah, chatbot Sacu ini merupakan chatbot yang sangat menarik dan pada saat kita kemarin melakukan kegiatan training mentor, chatbot Sacu ini mendapatkan kategori pertama untuk chatbot terbaik dan mendapatkan banyak sekali respon yang sangat positif dari para pengguna chatbot Sacu. Nah, mungkin tanpa menunggu waktu yang lebih lama, di room ini sudah bergabung Pak Arianto Pakaan. Halo Pak, apa kabar? Pak Arianto. Halo Bu, selamat siang. Halo Pak Arianto, apa kabar Pak? Baik Bu. Alhamdulillah. Baiklah Pak Arianto, apakah kita sudah bisa langsung Pak memulai untuk sesi ini? Boleh. Boleh. Silakan Pak Arianto. Baik Ya. Bapak Ibu. Assalamualaikum dan salam sejahtera ya Bapak Ibu semua. Selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi yang menjalankan. Dan saya sangat senang diberi kesempatan untuk bisa berbagi hari ini. Jadi ketika baca dari tema acara ini master class gitu ya. Jadi ini juga ya. Jangan sampai harapan Bapak Ibu terlalu tinggi ya terhadap acara ini. Tapi saya coba untuk share apa yang sudah kami alami ya di dalam membuat chatbot, dan kiranya apa yang saya bagikan itu bisa memotivasi atau juga bisa memberikan ide-ide apa yang Bapak Ibu bisa kerjakan di dalam mengerjakan chatbot ini. Seperti itu. Saya sendiri lagi mementori kelompok 15 secara khusus, G15, dan dari kelompok 15 akan siap muncul sekitar, ya semoga bisa semua jalan nanti ya, akan ada 10 chatbot dari kelompok G15 akan meramaikan eksibisi nanti, kalau gitu yang terakhir Bu Dian ya, yang akan muncul untuk dipamerkan nanti. Nah, saya berharap kelompok-kelompok lain juga bisa lebih bergairah ya di dalam mengerjakan chatbot ini. Baik, Bapak Ibu, saya akan coba share screen dulu ya, apa yang saya pernah buat itu. Nah, ini saya buat dalam bentuk e-book ya. Ini diajarin Ibu Dian waktu saya ikut VA2 ini. Ini kan VA4 Bu Dian ya. Saya ikut VA2 dulu dan diajarin tentang membuat e-book creator ini. Nah, ini dia. Chatbot saya itu, chatbot kami, satu kelompok itu membuat chatbot untuk remaja. Namanya Sahabat Curhat begitu. Nah, ini
kalau Bapak Ibu nanti membuat apa namanya title, nah, Sahabat Curhat title-nya, terus ada deskripsinya, terus ada thumbnail-nya. Nah ini thumbnail-nya yang muncul ya, thumbnail yang muncul di situ. Kalau Bapak Ibu lihat itu pengumuman atau apa di-share oleh teman-teman di WhatsApp akan muncul thumbnail itu. Nah kemudian ya nanti aja dulu saya buka ya. Nah, untuk tujuan dari chatbot kami, jadi sebenarnya kami itu berlima kemarin, beda-beda jurusannya. Ada yang matematika, ada yang psikolog, ada yang apa namanya komputer, gitu, dan sebagainya. Nah, gimana nih menyatukan 5 bidang studi di dalam satu chatbot? Nah, kita coba berpikirkan ini. Jadi masa pandemi ini kan banyak remaja ya yang mengalami masalah. Namun nggak tahu mau curhat ke siapa. Karena itu kami mengembangkan chatbot ini ya untuk jadi teman curhatnya remaja begitu. Karena sulit sekali ya remaja, ada yang apalagi kalau dia anak tunggal ya, nggak punya teman dia untuk bisa berbagi ke orang tuanya terlalu jauh usianya gitu. Atau mungkin ada yang adiknya lebih jauh lagi usianya juga demikian. Itu akan sulit sekali. Nah, walaupun misalnya dia bersaudara banyak, susah juga kalau dia misalnya tipikalnya introvert dan sebagainya. Akhirnya kita sepakat untuk membuat chatbot ini. Nah, ini chatbot kami. Coba saya lihat ya. Kalau kita klik ini kan muncul langsung ya. Nah, ini dia. Jadi chatbot ini sendiri sudah mengalami banyak perubahan ya. Dan perubahan itu terjadi karena input dari user begitu. Jadi kita sudah menampilkan apa namanya video juga di dalamnya. Dulunya nggak ada waktu-waktu kemarin apa diberi apa namanya itu penghargaan belum ada sebenarnya video itu. Dan itu pun sudah dianggap menarik begitu ya. Karena kontennya saya pikir isi daripada materinya begitu. Jadi kita bisa lihat di sini ada videonya, terus bisa lihat gitu. Saya Arianto. Nah, di menunya juga muncul ada beberapa ini ya. Nah, masalah yang kami angkat minder, cinta, seks, dan stres. Sebenarnya kemarin ada 6 waktu awalnya ya. Ada 6 waktu pembuatan di awal. Ada tentang bunuh diri. Kemudian ada juga tentang broken home begitu. Tetapi ada pertimbangan-pertimbangan tertentu terlalu vulgar untuk melakukan itu sehingga kita sisip dia ke dalam masalah yang ada. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu mungkin yang saya mau ini share untuk awal. Nah, saya tidak terlalu jauh di situ ya. Nanti Bapak bisa lihat. Nah, tips kami, gimana sih kita membuat chatbot yang Bapak Ibu akan kerjakan ini ya. Maka pertama, tips kami adalah buatlah nama sesuai dengan isi chatbot Anda. Menarik dan gampang diingat begitu. Jadi ada keterkaitan ya antara namanya dengan isinya. Itu yang bagus. Kalau misalnya ada chatbot Mahe, matematika helper, math helper. Jadi penolong di dalam mengerjakan matematika. Jadi isinya memang seperti itu. Ya, jadi kelihatan langsung tuh ketahuan. Nah, misalnya kalau saya kepikiran mau buat konten tentang belajar TOEFL, nah saya lagi mau mengembangkan. Judulnya adalah Bang Tufli. Tufli kan TOEFL, Tufli berarti hal-hal yang berkaitan dengan TOEFL lah ya. Orang langsung nangkap. Terus saya tambahin Bang aja di depannya supaya
lebih apa, bisa diajak komunikasi gitu. Oke, itu yang tips pertama. Tips yang kedua, thumbnail, title, dan deskripsi daripada chatbot kita itu ya harusnya langsung menggambarkan chatbot Anda. Jadi ketika orang lihat thumbnail, seperti tadi saya perlihatkan thumbnail ya, itu kan ada anak-anak remaja ya, langsung berdiri dan kasih jempol begitu. Jadi saya mau bilang lewat gambar itu, ini bisa dipercaya loh chatbot untuk curhat bagi kita yang remaja-remaja gitu ya. Jadi terus kalau title-nya kan sahabat curhat langsung. Deskripsinya, yuk ungkapin curahan hati kamu bersama Sacu. Langsung ya, yuk ungkapin curhat kamu gitu. Itu langsung deskripsinya ke sana. Nah kemudian yang ketiga tipsnya, background-nya, avatarnya, warna dan font sesuaikan dengan peserta atau audiens Anda. Nah, biasanya kalau kita punya anak TK, jelas dong ya, fontnya nggak boleh kecil, dia sebesar. Jadi rubah fontnya sesuai dengan usia audiens kita. Nah, seperti itu. Juga jenis tulisannya kalau dia remaja harus lebih apa namanya, lebih menarik remaja itu. Kalau dia dewasa, audiens kita dewasa ya jelas hurufnya harus formal dikit begitu ya, dan sebagainya. Warnanya juga, avatarnya begitu. Nah itu yang harus kita perhatikan dan sebaiknya pakai GIF lah ya kalau avatar ya, yang bergerak supaya ya audiens kita itu nggak suka ya sesuatu yang monoton, dia mau yang bergerak begitu. Oke, itu yang ketiga. Terus yang keempat, menurut kami menu dan materi itu kalau mau simple, nggak usah repot-repot berpikir panjang, ya gunakan aja bab pertama dari mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Itu langsung kan, nggak perlu repot-repot mikir. Kita harus ngajar nih. Jadi kalau kemarin waktu saya lihat videonya Pak Christian di YouTube itu ya, beliau juga menyarankan begitu ya, chatbot jangan banyak-banyak isinya, spesifik dulu. Ya, jadi saya sendiri akan membuat chatbot di dalam pelatihan ini, namanya Hermes. Hermes itu dewa Yunani. Nah, itu akan ada 6 chatbot dari Hermes ini. Jadi saya akan bahas tentang bagaimana Hermes itu kan tugasnya adalah menghubungkan antara dewa dengan manusia gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi saya akan membuat 6 chatbot tentang Hermes ini. Nah, jadi ketika kita buat menunya, materinya, buat aja dengan bab 1. Jadi nanti bab 1-nya itu buat materi pertama saya ngajar. Gitu ya. Nah, kemudian materinya juga ya seperti itu. Berarti subbab-subbabnya. Jadi bagi kerangka dan menunya begitu. Dan atau berdasarkan masalah dunia nyata masa kini. Nah, seperti Sacu. Sacu itu di luar dari pembelajaran kan? Seperti itu loh. Jadi sesuatu yang di luar pembelajaran kita, tetapi real, persoalan sekarang begitu. Itu mungkin kalau Bapak Ibu belajar Microsoft juga ya, itu kan dalam 21st century learning design kan begitu ya. Tujuan pembelajaran sekarang nggak boleh lagi berfokus pada mencari pekerjaan apa gitu ya. Ketinggalan terus kita ini dunia pendidikan. Karena di luar jalannya pesat sekali, dunia pendidikan ketinggalan terus. Nah, sekarang nggak boleh. Dunia pendidikan harus lebih maju daripada apa yang sedang terjadi begitu. Jadi kita harus bikin tuh sesuatu apa sih yang lagi in di dalam masyarakat dan saya pengen menjadi bagian di dalam memberikan solusi itu. Nah, itu bisa juga. Nah, tapi itu perlu berpikir lebih. Kalau yang tadi langsung. Jadi seperti itu ya. Jadi pikirkan apa sih persoalan dunia nyata saat ini yang saya ingin memberi peran di situ. Nah, untuk memberi semangat juga buat Bapak Ibu, sebenarnya chatbot yang saya buat itu bersama dengan teman-teman, kalau Bapak Ibu mau percaya,
Itu kami kerjakan dalam 2 hari, selesai. Sebelum jadi Ibu Dian, kami sudah menyelesaikan itu 2 hari loh. Sebelum presentasi yang pertama loh ya, bukan presentasi kedua, ketiga. Sebelum presentasi pertama kami sudah menyelesaikannya utuh chatbot itu. Dari title, dari apa semua sampai kontennya, gambar-gambarnya, soalnya sudah selesai semua dalam 2 hari. Itu yang saya mau kasih semangat Bapak Ibu. Jadi kita nggak usah tunggu 2,5 bulan Mbak Dian sebenarnya. Nah saya coba lakukan itu dalam kelompok 15. Dan ternyata bisa loh. Om Eto itu adalah bimbingan saya yang sempat dijadikan presentasi Pak Kristen juga ya dalam YouTube kemarin tuh. Om Eto itu salah satu bukti bahwa Anda juga bisa. Jadi Om Eto itu menyelesaikan dalam minggu pertama. Presentasi saya 1 kali kepada mereka, dan Om Eto itu menyelesaikannya. Itu dia mengembangkan terus ini dalam bentuk desain-desain aja tuh. Tetapi dalam tidak sampai seminggu dia sudah menyelesaikan chatbot dia itu ya, yang Om Eto itu. Dia matematika sebenarnya. Tapi akan ada beberapa hal juga yang saya mau tambahkan di dalam apa dia chatbot itu. Nggak tahu Om Eto hadir nggak di sini? Hadir, Pak. Sudah hadir tuh Om Eto ya? Ya. Mantap. Nah itu Om Eto tuh. Jadi salah satu bukti ya, dia bisa menyelesaikan tidak sampai berapa hari Om Eto menyelesaikan? 4 hari. 4 hari, bisa lah. Oke, jadi sebenarnya kalau kita punya bahan sudah lengkap rangkanya, isinya mau diisi apa, ya gampang, bisa selesai. Ya, tetapi sebenarnya kalau kita mau bilang 4 hari itu yang Om Eto lakukan, bukan 4 hari beneran. Maksud saya begini loh, apa yang Om Eto lakukan itu adalah hasil pembelajaran dia seumur hidup dia, gitu loh. Yang dia tuangkan di dalam 4 hari itu. Jadi bukan simple sebenarnya. Apa yang saya tuangkan dalam 2 hari itu adalah pemikiran saya yang udah bertahun-tahun, begitu kan, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu yang kita perlu perhatikan. Jadi mari kita sama-sama mengerjakan. Ini bukan hal yang terlalu sulit kalau kita mau serius mengerjakannya. Oke, ya. Tips yang kelima. Jadi beri penjelasan berupa teks pasti, berupa image juga harus ada di dalamnya, GIF-nya harus ada, video. Kalau audionya kan di video pasti ada audionya ya. Tapi kalau mau buat latar belakang audio sendiri, kemarin Pak Kristen sudah ajarkan juga di menit, saya lihat di menit 40-an ya, sudah ada penjelasan tentang memasukkan audio dengan copy paste dari Remo. Gitu. Itu bisa dilakukan juga. Nah, tips yang keenam ini yang saya berikan kepada peserta kelompok 15, berani mencoba. Jangan takut salah ya. Kenapa? Karena kita bisa control set. Kalau tidak jalan, control set saja. Kembali dia kepada semula. Gitu ya. Jangan terlalu cepat-cepat download ulang, gitu. Hapus, download ulang, acitanya begitu. Tidak perlu. Kontrol set aja, kita coba terus. Jadi jangan takut salah karena bisa dikontrol set seperti itu. Terus juga kalau pengen sesuatu yang lain-lain, ya lihat lagi, ya lihat aja itu. Remo, Mahe, apa sih perintah-perintah dia, kita bisa copy paste. Karena kan kita ini temanya membuat chatbot dengan menggunakan template. Kita belum belajar tentang bagaimana mengembangkan chatbot secara pribadi sampai kepada teknis sistem-sistemnya ya, belum sampai ke sana gitu. Oke, dan tips yang terakhir adalah lakukanlah yang terbaik, Bapak Ibu Saudara. Saya pikir itu prinsip hidup yang harus kita punya ya, bahwa apapun yang kita lakukan harus yang terbaik. Jadi bukan asal-asalan. Kalau kita mengerjakan sesuatu asal-asalan ya
kita tidak akan mendapatkan faedah buat diri kita sendiri, apalagi orang lain. Saya pikir itu yang harus kita perhatikan. Oke, itu tips dari kami. Kemudian setelah kita menyelesaikan chatbot kita, kita coba campaign nanti. Kita campaignnya di YouTube, di GTV. Itu ya, kita ada campaign di situ. Share bagaimana sih chatbot kita ini. Nah ini, di IG feed juga kita masukkan, di FB juga kita masukkan begitu. Supaya orang tahu chatbot kita dan apa gunanya, supaya kita dapat feedback ya. Chatbot kita itu gimana, itu kenapa sampai banyak yang lihat juga, karena kami coba share di YouTube, di IG, dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu suka TikTok, ya ke TikTok juga begitu. Berbagai hal lah kita bisa masukkan. Nah itu gunanya supaya kita dapat feedback dari mereka, sehingga chatbot kita boleh terus-menerus kita revisi. Nah ini dari beberapa feedback yang diberikan kepada kami, tambah masalahnya katanya jangan cuma itu, masalah keluarga, ekonomi, gaya hidup. Kuisnya lebih bersifat games, jangan kayak ujian. Dan ada di setiap segmen, itu akan kami coba perbaiki. Terus kontak Sacu, jadi di Sacu itu bisa langsung curhat pribadi. Katanya jangan cuma di WA, tapi langsung ke email. Dan letakkan di setiap segmen. Gitu ya, jadi tambahkan video sudah ditambahkan, terus ke medsos lainnya juga bisa katanya. Nah, nanti kami akan coba buat ini, Bu, Bapak Ibu. Webnya Sacu sendiri, ada IG-nya sendiri, FB-nya sendiri, YouTube-nya sendiri gitu ya. Jadi dia akan terus-menerus seperti itu, dan banyak yang minta dilatih. Gitu. Nah itu yang bisa saya share untuk hari ini. Thank you. Terima kasih Bu Dian, sahabat ada yang mau bertanya nih. Baik, terima kasih Pak Arianto untuk tips-tips dan sarannya. Mungkin hal teknis Bapak Ibu barangkali ada yang ingin bertanya biar kita bisa kupas. Karena kalau misalnya terkait teknis cara membuatnya, sepertinya itu sudah cukup terakomodir di buku panduan yang kita berikan ya Bapak Ibu. Panduan chatbot Acita 1.2 itu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan langsung on-mic saja. Budian. Ya, silakan Pak Budi. Ya, ini Pak Budian, saya kan masuk di grup PAI ya, Pendidikan Agama Islam. Di kelompok kami itu ingin memasukkan Quran atau bahasa Arab gitu. Apakah chatbot bisa bisa memfasilitasinya ya? Pertanyaan ini untuk saya atau Pak Hendro? Pak Hendro. Pemateri sekalian. Pemateri. Silakan Pak Arianto mungkin. Iya, jadi kalau misalnya begitu Pak, kan kita punya ini ya, kita punya cara untuk bisa ngelingkan. Terlalu banyak nih ini saya nih. Jadi kita bisa linkkan Pak. Misalnya ya, kalau misalnya Bapak mau langsung masukkan di dalam teksnya, maka kan harus menambahkan font tulisan Arab itu loh. Ditambahkan fontnya nanti di materi kita. Di video kemarin Pak Christian sempat memberikan contoh mengganti font. Di setiap bubble bisa beda fontnya. Nah kalau misalnya Bapak mau masukkan ayat Al-Quran di situ dengan langsung nempel di dalam chatbot, caranya gitu. Tambahkan fontnya dan masukkan itu di sana. Ada cara yang kedua yang Bapak bisa lakukan, misalnya kan Al-Quran ada dalam bentuk aplikasi ya. Seperti itu. Nah, maka masukkan link aplikasi itu ke sana. Tapi kan misalnya kalau link aplikasi itu kan nggak tahu, misalnya kita mau masukkan
ayat tertentu ya di dalam chatbot kita, maka link ayat itu aja gitu loh yang masuk, jangan link aplikasinya. Link ayat itu aja, gitu ya. Nah, di situ juga bisa masukkan link audionya. Kalau kita punya audio Al-Quran, bisa juga masukkan link audionya di situ. Atau mungkin berupa video. Nah, bisa juga masukin linknya di situ langsung. Jadi misalnya kalau Al-Qurannya tidak perlu dalam bentuk teks, tapi langsung dalam bentuk video, bagus juga kan, lebih keren ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa ditambahkan di dalam bentuk link. Nah, sekarang pasti pertanyaan gimana tuh memasukkan linknya? Coba ya saya share screen ya. Misalnya gini lah. Di Sacu ini, saya masukin di mana ya? Sorry. Kita tahu coba. Kenapa dia tertutup? Sabar ya. Oke, ini ya. Nah, kalau kita masuk di sini, misalnya ada di mana dia? Stres kali ya. Nah, ini ya, kalau kayak gini kan nanti dia akan muncul kontak Sacu ya. Ini pakai link ini. Nah, di mana tuh linknya? Saya coba masuk dulu di autocad-nya ya. Oke. Kita coba lihat, kita akan masuk ke ini ya. Sacu. Kemudian masuk ke materi, topik materi. Nah, di sini kan masuk ke itu ya. Stres ya, mana tuh stres tadi? Nah, ini. Jadi caranya masukin gini, Pak. Jadi ini misalnya apa namanya? Kasih judul apa tuh? Supaya dia muncul dalam bentuk tombol. Seperti ini ya, misalnya Bapak mau tampilkan apa begitu, surah apa gitu ya. Itu berapa? Nah, tulis aja di sini nih. Gitu ya. Kemudian link daripada ayat itu di sini taruhnya. Gitu aja. Jadi rumusnya itu ya, dolar, terus kurung pembuka ini, terus kasih tanda petik, judulnya, misalnya ayatnya di sini, terus ini alamat daripada ayat, link ayat itu. Ya, terus link my button. Maka dia akan muncul dalam bentuk button nanti. Itu ya. Itu kalau bentuknya apa namanya, link daripada Al-Quran teks itu ya, kita bisa masukkan di situ. Ya, link audionya juga bisa masuk di situ sebenarnya. Nah, kalau dia berupa video,
Ada video ini. Anak ini di YouTube itu ini aja copy aja yang sematkan kalau bahasa Indonesia ya, sematkan. Jangan pilih yang link bagikan itu, ada kan bagikan ada yang bentuknya apa namanya itu ya, yang paling kiri, sematkan, atau dalam bahasa Inggrisnya embed. Embed. Ya, seperti itu. Nah, kita copy iframe-nya ini secara utuh dia di situ. Nah, ini iframe, ini lebarnya berapa? Nah, dari YouTube dia kasih kalau full screen ya, dia kasih lebarnya itu kalau nggak salah 590 itu berapa tuh? Nah, kita ubah jadi 230. Tingginya 158. Nah, maka ini kalau kita munculkan ayat Al-Qur'annya dalam bentuk misalnya dilafalkan sekaligus ada teksnya jalan. Bapak Ibu bisa buat kan, lebih keren kan? Jadi ayatnya jalan, suara kita muncul di situ. Saya pikir lebih gampang ditangkap oleh siswa kita ya. Dia langsung lihat hurufnya, langsung dengar pengucapannya. Dibanding kita cuma kasih apa namanya audio saja atau teks saja. Nah, ini lebih hidup menurut saya seperti itu. Gitu, itu 3 tips yang saya berikan. Jadi pertama kita bisa masukkan fontnya, font Al-Quran bahasa Arab itu, cara memasukkan font yang sudah diajarkan Pak Christian gitu ya. Itu di main.m kan muncul ya. Cara memasukkan fontnya. Itu loh, di sini ya. Ini, import font, masukin font Al-Quran itu apa jenis fontnya. Begitu Bapak Ibu. Oke, Pak, siapa tuh bertanya tadi? Iya Pak, terima kasih. Pak Budi, oke ya. Pak. Kalau aku nggak bisa nanti kontak saya pribadi, langsung kita ini, Zoom berdua. Masya Allah, siap. Ya Pak. Boleh gak bagi saya itu Pak WA-nya? Oh, boleh. Nanti saya WA. Oke. Di sini ya? Di sini aja Pak, di chat. Tuh, saya tulis nomor saya ya. Everyone meeting. Oke. Ada pertanyaan lain saya lihat di chat ini. Bentar saya baca dulu ya. Betul Pak Arento, ada di kolom chat beberapa pertanyaan. Mungkin Pak saya Abdullah bantu ya? baca. Oke, Yang dari silakan. pertama. Dari Ibu Edi Subagio. Gimana cara insert video, Pak? Tadi saya sudah jelaskan share video ya. Saya kasih ininya aja ya, di chat ya, supaya bisa ini ya, langsung dipraktekkan. Sambil Ibu baca pertanyaan berikutnya, saya coba kopikan. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Abdullah, ini sepertinya agak banyak. Izin bertanya, Pak, bagaimana cara melihat statistik pengunjung login di versi bebas, termasuk aktivitas apa saja yang dilakukan serta durasinya hingga logout? Oke. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, apakah ada masa berlaku lisensi chatbot yang sudah dibuat dan akun masing-masing peserta pada sampai kapan bisa digunakan? Apakah ada pertanyaan ketiga, apakah ada batas maksimal berapa chatbot yang dibuat pada akun chatbot Uni? Apakah bisa chatbot? Sebenarnya mungkin pertanyaan Pak Abdullah ini lebih cocok cenderung ke langsung ke impact-nya kayaknya ya. Bolehlah saya jawab dikit-dikit. Ya, silakan nanti Pak. Oke, yang pertanyaan pertama saya sudah sempat bertanya ke Pak Christian itu, makanya saya mau jawab bisa lah. Jadi sementara dikembangkan Pak Abdullah untuk statistiknya itu, dan itu proposal yang saya masukkan ke IE for Impact dan sudah sementara dikembangkan sehingga nanti chatbot kita bisa ada statistik pengunjung yang itu tadi, yang bukan kelas ya. Kita bisa pantau.
Dan kita bisa langsung juga mengomentari feedback mereka di chatbot kita. Itu yang dikatakan Pak Christian, tapi nanti belum bisa chatbot yang Acita kita, Pak. Bersabar, itu akan ada. Tunggu aja, Pak ya. Terus yang kedua itu tadi apa lagi kemudian ini ya? Apakah ada masa berlaku lisensi chatbot yang sudah dibuat? Nah itu yang nanti Pak Christian jawab ya, lisensinya. Tapi seingat saya sampai saat ini masih oke lah ya. Tapi ya kita nggak tahu ya ke depannya kayak apa. Apakah ada batas maksimal berapa jumlah chat yang dapat dibuat pada akun chatbot? Kayaknya nggak ada batasan ya, bisa berapa aja. Betul Pak, tidak. Apakah bisa chatbot berupa aplikasi yang dapat di-download di Play Store agar dapat diakses siswa secara offline? Nah, itu juga saya sudah tawarkan ke Pak Christian, dan nanti itu perlu Bapak masuk advance. Jadi kalau Bapak mau itu menjadi aplikasi, so ikut serius ini karena Bapak akan masuk ke kelas advance sekarang. Saya sekarang lagi masuk di kelas advance begitu ya. Jadi ya seperti itu tadi. Kalau misalnya pengen kita punya chatbot seumur hidup, saya pikir langsung harus meningkat terus kita punya keahlian. Kita bisa masuk ke advance mungkin dan akhirnya bisa bisa membuat yang lebih lagi. Saya pikir begitu ya. Makanya tadi saya punya tips yang ke-7. Lakukan segala sesuatu yang terbaik begitu. Oke, itu mungkin jawaban saya, Bu Dian. Terima kasih Pak Arianto. Semoga menjawab ya Pak Abdullah. Mungkin jika masih belum terjawab bisa berkomunikasi langsung dengan Pak Christian ya. Kalau yang lisensi tadi mungkin saya sedikit tambahkan karena sempat berdiskusi juga. Lisensi untuk chatbot Bapak Ibu sampai kegiatan ini selesai itu ada istilah Creative Commons ya. Jadi semua yang Bapak Ibu telah kerjakan itu kan tersimpan di AutoCAD dan juga di link Chatbot Uni yang didesain oleh AI Impact. Dan itu bisa diakses oleh semua orang sampai kegiatan ini selesai, dan saat ini dikembangkan juga oleh AI Impact. Chatbot Bapak Ibu itu nanti Bapak Ibu bisa melihat chatbot-chatbot lain dan di-copy ke chatbot Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin mendesain chatbot baru. Namun apakah nanti kemudian mekanismenya apabila chatbot Bapak Ibu itu ketika di-copy oleh orang lain itu akan ada pembayaran tertentu atau seperti apa? Sepertinya itu nanti bisa diskusikan dengan Pak Christian karena sedang dikembangkan untuk Chatbot University yang baru, versi terbaru. Dengan fitur yang lebih lengkap di AutoCAD-nya. Mungkin itu saya tambahkan, Pak. Semoga memberikan sedikit gambaran. Oke. Selanjutnya kita lanjut, Bapak Ibu. Nah, itu yang insert video itu ya, di chat itu ya. iframe, terus ada width-nya, terus ada height-nya, terus source itu RSC sama dengan, terus kasih tanda ini aja, Pak. Tanda petik itu link ininya, link YouTube-nya. Terus tutup lagi dengan iframe. Begitu ya. Kemudian kalau kalau misalnya apa namanya, tulisan berjalan, nah ini Om Eto ini yang jago-jago ini. Ada Om Eto? Jelasin dulu Om Eto. Om Eto ini bisa nih. Nah ini, udah ada Om Eto nih. Kalau untuk tulisan berjalan, itu ya, itu rumusnya ya Pak. Jadi kalau video iframe ditutup dengan iframe ya. Ada garis miring apa itu? Itu. Garis miring dari kanan ke kiri. Terbalik. Nah, terbalik, garis miring terbalik. Kalau ini yang di chat itu mark itu untuk tulisan berjalan. Gitu. Oke. Mantap lah. Jadi semakin oke nanti nih chatbot dihasilkan, Bu Dian.
Ada lagi pertanyaan? Selanjutnya ada pertanyaan dari dari akun bernama Wiwit. Ibu Wiwit sepertinya. Siang Pak, apakah alamat email digunakan tapi password lupa terus bikin lagi bisa nggak Pak? Terima kasih. Ibu Dian yang jawab itu. Apakah alamat email digunakan tapi password lupa? Ada dua cara Bapak Ibu, yaitu untuk saat ini kalau dari kemarin kita ada banyak kan keluhan untuk password lupa dan segala macam. Saat ini untuk forget password itu sedang dikembangkan. Jadi Bapak Ibu bisa langsung create new password kalau Bapak Ibu lupa passwordnya. Tapi untuk menunggu hal tersebut ada dua cara. Yang pertama Bapak Ibu menghubungi Pak Christian untuk reset secara sistem. Jadi Bapak Ibu tidak perlu untuk mulai dari awal lagi. Atau cara yang kedua yaitu Bapak Ibu mulai dari awal lagi, saya berikan kode invite code baru, lalu Bapak Ibu register lagi akun yang baru. Itu caranya, silakan Bapak Ibu pilih cara tersebut. Sebaiknya sih kalau Bapak Ibu sudah memang membuat ya, sudah membuat di AutoCAD-nya, sudah ada yang Bapak Ibu desain-desain atau masukkan codingnya, maka sebaiknya pilih cara yang kedua, Bapak Ibu bisa menghubungi Pak Christian supaya diresetkan secara sistem, atau kalau Bapak Ibu pilih yang cara yang pertama bisa hubungi saya. Semoga menjawab Ibu Wiwit. Lalu yang selanjutnya dari Ibu Dini, bagaimana cara memasukkan audio? Semisal untuk berikan contoh pelafalan kata tertentu. Bu, itu yang angkat tangan dari tadi Pak Bayu, mau bertanya kan langsung? Pak Bayu, PPS UHO itu, PPS UHO KDI. Ya, silakan mungkin yang raise hand. Silakan Pak Bayu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ini bertanya, ada tulisan Sacu itu isinya apa ya Pak? Dan juga untuk marquee ini ditaruhnya di mana Pak ya? Untuk yang tulisan berjalan itu. Terima kasih. Oke. Sacu itu sahabat curhat, Pak. Namanya chatbot saya. Sahabat curhat itu adalah chatbot yang mau mengakomodir ya remaja-remaja nggak punya teman untuk curhat gitu ya, yang susah untuk mengungkapin masalah mereka bisa lewat chatbot ini. Jadi kalau misalnya ada mindernya, dia bisa membaca dulu chatbot ini. Kalau dia sudah terselesaikan ya tidak perlu curhat ke pribadi ke kami. Seperti itu. Iya Pak, mohon izin, maksudnya terkait dengan isinya Pak, seperti bagaimana? Bukan tampilan chatbotnya, tetapi di AutoCAD-nya Pak. Oh. Iya Pak. Jadi kalau di AutoCAD-nya itu ini, jadi dia kan kita kan punya 4 masalah ya, minder. Kemudian nah ini kita masuk di materi Pak itu kalau ini. Di Sacu ya Pak, materinya Sacu ya Pak. Ya materinya Sacu. Jadi topik yang ini topik ada materi.tem ya. Klik itu ini muncul nih. Jadi ada mindernya di sini. Nah minder itu kita ada kasih gambar nih. Gitu ya. Nah, kalau misalnya sekarang nih ya, kalau Bapak tanya pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya supaya tulisan itu berjalan? Ya di sini juga bisa Pak kita lakukan. Coba ya, saya taruh di sini. Tulis saja marquee-nya di sini. Langsung. Ini. Terus kita akhiri dengan marquee juga di sini. Ini ya. Ujungnya. Nah, di sini. Garis miring terbalik. Marquee. Balas. Terus kita save. Terus kita ke main M.
publish. Oke, sekarang kita mau coba lihat ya. Oke, tadi kita di mana tuh? Minder ya. Nah, tulisannya udah jalan kan ya? Tahukah kamu, minder adalah perasaan saat kamu tidak yakin akan kemampuanmu. Kamu secara nggak sadar menganggap dirimu tidak akan cukup untuk mencapai target tertentu. Gitu. Tapi kan itu nggak terlalu bagus kalau itu jalan ya. Karena orang pengen ini. Lebih bagus yang jalan itu selamat datang, begitu ya. Atau hal yang simpel. Atau itu contoh saja. Terus kalau mau dihilangin, ya hilangkan aja lagi. Gitu. Materi M. Tadi ini ya. Ini kita hilangkan aja kalau nggak mau lagi jalan. Ya, kalau kita ini langsung save lagi. Udah, nanti sudah kembali seperti semula. Itu 2 pertanyaan, apalagi pertanyaan yang lainnya Pak? Tadi Pak Bayu? Sacu, Pak. Itu tadi kan di rek 01 Sacu. Terus di bawah topik itu ada apa nama? Ada Sacu. Oh, itu. Iya, Pak. Iya, Pak. Mohon maaf Ini ya. sebelumnya, Pak. Iya, Pak. Iya. Ini untuk perkenalan aja sih, seperti nggak masalah. Biar aja dia. Dia otomatis akan ada di situ, Pak. Kalau Bapak buat nama ini, Bapak akan terganti sendiri. Itu muncul dengan otomatis, Pak. Nggak masalah dia. Iya, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Oke. Nah, Ibu Dini tadi, Ibu Dini. Ibu Dini bertanya, Bagaimana cara memasukkan audio, semisal untuk memberikan contoh pelafalan kata tertentu? nah, ya seperti itu. Nah, kalau yang kita lihat, audio, kalau yang Pak Christian jelaskan itu kan audio untuk background ya. Kalau misalnya chatbot kita dibuka langsung ada musiknya gitu, musik latarnya gitu ya. Semacam kalau kita misalnya ke tempat refleksi gitu kan, ada musiknya ya jalan ya, supaya kita teduh juga hatinya. Jadi audio kita harus berdasarkan chatbot kita misalnya gitu. Itu kalau yang dijelaskan Pak Christian. Tapi yang kalau dimaksudkan Ibu Dini kan pengennya audio tadi. Maka seperti yang saya jelaskan ke Pak Abdullah tadi, Bu. Jadi Ibu buat aja audionya, linknya itu di mana? Ibu bisa masukin ke apa namanya, ke Drive atau OneDrive begitu ya. Atau langsung dalam bentuk video di YouTube begitu. Jadi tidak usah di-publish videonya, tapi untuk unlisted ya, tidak public begitu. Jadi Ibu aja suaranya sekaligus dengan tulisannya di video itu. Langsung masukkan kayak link tadi. Tadi dolar, ada tanda buka kurung, kasih tanda petik judulnya apa, terus tanda petik link daripada audio itu. Maka dia akan, kalau diklik itu langsung dia muncul. Nah, kalau dia video, kalau dia audio, audionya langsung terdengar. Kalau link itu diklik begitu. Begitu. Jadi Pak Arianto itu disimpan di Google Drive dulu ya, kalau misalnya itu koleksi pribadi. Iya, karena kalau di laptop kita saja dia nggak punya alamat ini. Alamat address-nya kan nggak ada kan? Jadi harus tersimpan di Drive dulu, di Google Drive atau OneDrive-nya Microsoft ya. Atau ke mana gitu loh yang bisa muncul link-nya gitu ya. Address-nya. Saya itu ada CD, Pak. Rencana saya mau saya cut di beberapa skill. Jadi untuk ngajar speaking,
saya cut di bagian tertentu yang Hmm. bagian-bagian yang saya perlukan gitu. Hmm. Jadi itu nanti habis di cut terus disimpan di Google Drive gitu ya Pak ya. Sip, thank you Pak Arianto. Atau masukin ke Spotify. Spotify, linknya Spotify masuk ke situ. Ibu pakai Spotify? Pakai Pak, cuman Ah. saya belum pernah nyimpen yang dari saya sendiri, audio yang saya buat sendiri. Oke, Oke, bisa thank you. buat Spotify. Terima Tapi kasih lebih Pak aman Arianto. pakai itu, pakai YouTube enak sih. Ya Bu. Ada yang lain kemudian? Ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Budi kembali, Pak Arianto. Satu akun untuk satu chatbot atau satu akun bisa beberapa chatbot? Beberapa, memang kan. Saya saja ini coba lihat Bapak. Saya punya chatbot berapa nih? Ini sudah banyak chatbot saya ini. Saya akan buat Bang Tufli, saya bilang tadi. Saya akan buat Hermes. Saya akan buat chatbot Hosana. Saya akan buat saya punya chatbot Saju. Sudah 4 chatbot saya ini. Ini Remo kan yang saya mau curi-curi ilmunya, Mahe juga, gitu. Acita kan yang kita punya. Bineka juga enak tuh ditiru-tiru tuh ininya. Nah, itu cara mencoba-coba itu begitu Bapak Ibu. Download aja semua. Caranya? Ya, Maaf saya potong Pak Arianto. Saya Ya. tertarik. Itu bagaimana cara dapat si Mahe, Remo, Bineka? Oh, ya. Ini Bu, Labs ya. Kita klik Labs, terus Templates. Nah ini Mahe ada, Remo ada, Bineka ada. Ya download aja semua, nanti dia masuk. Apa yang saya belum download? Dunia daging ya saya belum, nggak usah lah ya. Ini, Basbi. Basbi misalnya nih, saya mau download. Ini, tekan aja, Basbi. Oke, dia langsung muncul di ini kita. Tuh, Basbi udah muncul kan? Ya. Sip. Jadi dengan begitu kita bisa belajar dari chatbot-chatbot itu. Gimana sih dia kok punya apa namanya? Videonya bisa muncul kayak begitu ya? Oh, apa perintahnya di situ? Dan kita langsung copy paste saja ke chatbot kita. Begitu, Bu Dini. Oke, ada yang lain? Bu Dian? Terima kasih Pak Arianto. Jadi satu AutoCAD untuk beberapa chatbot ya Pak? Bisa ini, banyak banget nih. Ya. Pak Arianto izin bertanya, apakah bisa memasukkan gambar melalui link Google Drive, Pak? Kalau bisa, bagaimana caranya? Iya, masukin link aja gitu ya. Nah, itu yang kalau Google Drive berupa ini, dia harus pakai perintah yang kayak tadi begitu loh. Tapi dia dalam bentuk tombol ya. Kalau image kan ya nggak perlu di Google Drive. Langsung aja dari apa namanya, dari mana tempatnya kita ambil, atau kita simpan di Imgur dulu gitu ya, kalau image kan. Seperti itu. Itu tadi kan link dalam bentuk tombol ya. Kan nggak menarik kalau gambar dalam bentuk tombol, nggak muncul dia langsung. Gitu Bapak. Jadi kalau kita misalnya ambil dari Pexels kan, atau dari Pixabay gambarnya, kayak gitu kan ya. Nah ini misalnya kita mau ambil gambar ini kan langsung aja nih, kita klik kanan, mana nih? Sorry. Dia nggak mau ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Bapak Arianto, saya mau tanya, bagaimana caranya kita mau masuk kembali ke file chatbot yang kita udah publish
dan kita udah sign out, ingin masuk kembali. Oh ya, oke Bu. Itu Mungkin langsung ke ini bagaimana? m.chatbot university itu Bu. m.chatbot.university. Langsung enter. Ya, nanti masuk ke sini Bu. Itu ya. Biru-birunya. m.chatbot ini Bu, ditulis saja nih, m.chatbot.university, enter, langsung muncul ini. Nah, masukkan username-nya. Nah, tadi mungkin Ibu itu masukkan email katanya Bu Dian. Harusnya bukan email ya, username yang kita masukkan di awal. Bukan email yang kita masukkan di sini, Bapak Ibu. Username. Mungkin pada saat register mungkin maksudnya, Pak. Oh, waktu register ya. Nah, kalau kita misalnya sudah register, kan username-nya ya. Terus untuk masuk itu lewat sini. Bu. Ibu bisa coba m.chatbot.university, lalu masukkan username-nya, masukkan password Bapak Ibu. Ya. Nah, tadi Bapak, jadi saya sarankan tidak ini sih, tidak di Drive atau Google Drive, karena itu kan tadi hanya untuk menjadikan dia tombol ya, sehingga kita link ke sana supaya orang klik tombol itu, dia langsung bisa mendengar audionya atau melihat videonya, atau kalau tidak mau dia bentuknya video, seperti tadi saya bilang, kalau video lebih baik iframe. Kalau dia gambar, image kan, ada perintah image di situ, masukkan aja dia punya ini, link apa namanya? Link itu, address-nya. Ini. Misalnya ini kan muncul ya, di bawah ini. Ini ya, yang bawah itu Bapak Ibu, itu kan alamat ininya ya. Atau kita download dia. Nah ini, JPEG-nya ini ya. Nah ini kita masukkan ke Imgur. Bisa jadi begitu juga. Nah, kita add di Imgur kan dengan cara ini ya, di image, add image. Nah, kita pilih aja. Di mana tuh tadi, download. Ini ya, terus saya masukin ke Imgurnya. Nah, ini dia. Langsung munculkan alamat emailnya di sini ya. Alamat link address-nya. Kita klik dan muncul ya. Ini di copy masuk nanti ke sana. Terus ketika kita masukkan ke apa namanya, tinggal mengganti itu aja. Misalnya di mana tuh tadi ya? Ini kan langsung masuk aja dia kalau gambar. Begitu. Jadi dia bentuk HTTPS gitu. Oke, kalau saya bisa masukin di sini ya dia ya. Dia akan jadi satu gambar tuh. Kita save dulu ya. Kemudian main M, publish. Oke, kemudian kita masuk ke sacunya, mana tuh sacu? Tidak ada harusnya. Saya Azhar. Windows.
Oke. Nah, sudah 2 gambarnya masuk nih. Gitu ya. Jadi enggak usah pakai Google Drive kalau ini. Karena dia tidak akan muncul langsung begini. Karena bentuk tombol. Nanti diklik dulu baru muncul gambarnya, Pak. Jadi kurang menarik. Oke? Ada pertanyaan lain nggak, Bu ya? Ada Pak, pertanyaan dari Bu Retno ya. Kalau ingin buat 2 acita bagaimana caranya? Apakah di rename dulu yang pertama atau bagaimana Pak? Iya, rename aja dulu. Gitu ya, Bu. Jadi misalnya gitu kan. Jadi rename dulu kalau misalnya kita sudah edit-edit kan di situ ya. Ini, jadi saya kan tadi ini Baspi misalnya ya. Baspi misalnya saya sudah edit-edit, saya mau download Baspi yang baru. Makanya di rename dulu. Ini di rename. Saya punya tombol ini yang lagi bermasalah nih. Tombol kanan. Oh ini, rename. Baspi 01 misalnya ya. Oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi kenapa harus di rename? Supaya Baspi nanti kalau kita download nggak menimpa Baspi 1. Gitu. Tinggal masuk lagi sini, Bu. Templates. Itu lagi. Baspi. Download lagi. Nah, download complete. Biasanya kalau kita nggak rename di sebelah, di tadi, dia akan muncul bukan complete dia akan bilang akan menimpa yang lain gitu. Oke. Gitu, Bu. Makasih. Sama-sama Pak Arento. Selanjutnya untuk izin bertanya Pak, format gambar apakah harus JPEG atau bisa format lain Pak? JPEG, PNG, sama GIF. Itu bisa. 3 itu aja. Jadi dia nggak bisa yang lain kayaknya ya. Itu aja sih selama pengalaman saya cuma 3 itu. Oke. Betul. Pertanyaan selanjutnya, Pak, Mbak, tadi kan udah daftar ulang, tapi kok nggak mau ya? Apakah password yang dikasih kurang banyak sehingga tidak mau? Oke. Kemungkinan besar karena invite code-nya, Bu. Invite code itu hanya bisa digunakan 1 kali saja. Tapi sepertinya Ibu Wiwit sendiri sudah saya berikan invite code barunya ke mentornya deh. Mungkin bisa dikomunikasikan ke mentor ya, Ibu Wiwit. Kalau tidak salah sih tadi sudah ada mentor yang meminta invite code ke saya. Mungkin bisa dikomunikasikan ke mentor ya, Bu. Selanjutnya, nah sudah tidak ada. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung? Oke. Mantap lah. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin bertanya secara langsung. Jam-jam pertengahan puasa Pak Aranto. Ya, silakan. Izin bertanya. Ya. Silakan Ibu. Terima kasih. Sri. Ya, terima kasih. Bapak ingin bertanya, chatbot itu pada saat kita tutup, ya kita sudah buka semua menunya, nanti keluar. Sebentar. Untuk keluar itu dia akan stepnya itu ke belakang satu persatu lagi ya. Apakah tidak bisa yang langsung gitu keluar ya keluar, sudah tidak kembali lagi ke step-step sebelumnya. Menurut pengalaman Bapak bagaimana? Terima kasih. Bisa langsung keluar harusnya. Oh ya, tidak kembali ke step sebelumnya. Iya, enggak perlu kan ya.
Misalnya ini ya, kalau mau keluar, tekan aja keluar, Bu. Sini, tulis aja Ya. keluar. Dan dia sudah keluar dari chatbot begitu ya? Nih langsung, thank you for Oh, coming. iya. Klik aja keluar. Oh, ya. Jadi dia bisa langsung kontak Sacu nih. Masih galau. Yuk lanjutin curhat bareng Sacu. Dia bisa kontak nih. Bisa Ya. ngobrol langsung. Oh, ya. Jadi tombol itu bisa kita ganti dengan ketikan di sini. Jadi klik aja keluar, tulis aja keluar, Bu. Langsung keluar dia. Nggak perlu kembali ke sana. Gitu, Bu Sri. Oh iya, terima kasih. Mungkin yang punya saya ada kendala sedikit ya. Jadi pada saat keluar itu dia Tadi saya akan belum share screen ya, sorry. Belum, Ya. Mbak Aren. Ini. Jadi pada saat kita itu, sini ya, kan ketik aja keluar. Keluar. Klik, muncul dia. Thank you for your come. Thank you for coming. Gitu. Jadi ini bisa ada tulisan berjalannya dan bisa kontak Sacu. Gitu. Oh, iya. Oke. Kira-kira kenapa ada chatbot yang pada saat diklik keluar tuh dia akan mengarahkan ke menu sebelumnya hingga awal. Bagian mana yang kurang tepat? Sebenarnya tidak sih, Bu. Kalau saya sih rasanya tidak. Karena kan kayak chatbot saya juga kan orang dianjurkan untuk klik berikutnya gitu loh. Jadi kalau kita mau keluar, keluar aja, ketik aja keluar. Coba aja, Bu. Semua chatbot akan begitu. Ya. Iya. Maaf begini, saya kemarin mencoba, tapi yaitu pada saat klik keluar, dia itu akan mengarahkan ke step sebelumnya hingga yang awal. Oh gitu ya? Ya, jadi kira-kira bagian mananya yang mungkin salah program atau bagaimana gitu. Aduh, saya belum tahu, Bu, juga. Oh, Saya bisa jawab. baik. Terima kasih, Pak. Ya. Iya, Bu Sri. Baik, terima kasih Bu Sri Supia untuk pertanyaannya dan jawabannya Pak Arianto. Kalau yang disampaikan Pak Kris kemarin, sepertinya memang normally kadang-kadang dia back ke step sebelumnya. Jadi kemarin salah satu solusinya adalah dibuatkan button aja pilihan exit atau keluarnya sehingga kembali ke menu utamanya. Kemarin sih, tapi cara yang tadi juga baru saya tahu nih Pak Arianto, ternyata bisa ketik aja kata keluar langsung bisa keluar gitu. Iya, harusnya sih begitu. Karena Baik, sudah ada perintah keluarnya emang. Kita mungkin pilih 2 pertanyaan lagi ya Bapak Ibu ya. 2 pertanyaan lagi khusus untuk Bapak Ibu yang raise hand silakan. Ada Ibu Wiwit yang dari tadi sepertinya raise hand. Ibu Wiwit barangkali ingin bertanya secara langsung. Halo Mbak. Ya, Ibu Wiwit. Bapak Arianto, mohon Iya, maaf lahir Bu. batin saya ini, tapi tak apalah, saya mau coba lagi kembali. Bapak, saya mau coba, kan tadi dari awal saya daftar, udah oke, udah selesai daftarnya. Nah, sekarang saya mau mulai, saya tuh buka folder baru, terus habis itu saya untuk memasukin apa ya, kata-kata atau apa, itu bagaimana ya Pak? Mohon maaf banget, kembali ke awal Pak, mohon maaf ibu-ibu yang lainnya. Jadi tidak usah masuk folder baru, Bu. Jadi pada saat Ibu kan masuk ke AutoCAD ini ya. Folder ini. Sorry. Atau saya boleh share nggak ya Pak? Oke, atau Ibu yang share, boleh. Bagus begitu. Silakan.
sembari Ibu Wiwit share screen, mungkin saya tanggapi untuk ada pertanyaan di kolom komentar, ada dari Ibu Edi. Tapi sepertinya pertanyaan Ibu Edi ini adalah pertanyaan Pak Abdullah tadi, dan itu sudah terjawab. Mungkin Sudah bisa nampak, Pak. ya, Pak Edi. Bu Edi. Iya, Ibu. Terus kan Ibu harus klik yang Wiwit Bintan ini. Oke, saya klik. Terus, Pak. Klik. Ya. Oh, ini aja Bu, Explorer yang di atas aja Ibu klik. Kanan lagi, dua ke kanan. Sebelahnya kunci, sebelum kunci. Ya, coba. Terus kenapa waktu ini Ibu nggak muncul ini? Oh, Ibu ini dulu, Acitanya belum di-download Bu. Ibu Oh, klik Labs-nya dulu. Hah? Labs-nya dulu Bu, ini Labs yang paling pertama. Oke, klik. Oke, templates. Templates Bu. Oke. Nah, ini Acita, coba Ibu download. Ini Pak Acitanya. Ya. Oke. Klik Maaf ya, Pak, Acitanya. ya. Nah, Ya? klik gambarnya Acitanya. Iya, sudah. Nah, itu ada tanda panah ke bawah. Nah, Download. Oke, Oke, sudah. komplit. Balik lagi ke sana. Oke. Baliknya pakai apa nih, Pak? Bisa refresh juga ini, Bu. Oke. Ibu kembali ke AutoCAD ya. Iya itu. Coba. Ya. Kenapa nggak masuk ya? Ya itu yang di refresh Bu. Refresh coba. Oke. Oke, reload. Oke. Sudah. Masuk ke ini aja lagi. Ke ini apa namanya? Explorer lagi, Explorer. Oke. Acitanya udah muncul tuh. Klik Acitanya. Acitanya diklik Bu. Oke. Chatbot. Oke. Topik main M. Oke. Oke, silakan Ibu bermain di sini. Terus scroll ke bawah. Kenapa Pak? Gimana? Scroll ke bawah Bu. Oke. Nah, mulai ganti publish dulu. Publish dulu, jangan panjang-panjang Bu. Ke atas lagi. Publish-nya ganti Acita dengan nama chatbot Ibu. Ini? Di bawah. Nomor 52. Ganti. Diganti? Iya. Kenapa nama chatbot Ibu? Bisa gitu. Boleh pakai gini nggak, Pak? Boleh. Oke. Dan seterusnya untuk ganti welcome-nya nanti di intro.m. Background-nya ganti gambarnya nanti aja Bu. Ke bawah lagi. Saya jelaskan aja dulu. Nanti bisa Ibu lihat di video ya. Ada situ jelas. Coba. Jelas Ibu sudah memulai. Ini sudah pasti bisa berikutnya. Background-nya dirubah. Avatar-nya dirubah. Font-nya bisa dirubah atau tidak. Ini dirubah ini untuk merubahnya tinggal di gini aja terus ganti gitu ya Pak? Iya benar sekali. Oh. Waduh. Oke. Ke semua. Bawa lagi Bu. Nah itu ada title. Ganti dengan nama chatbot Ibu. Deskripsinya apa. Thumbnail-nya juga dirubah. Baik. Gimana Pak? Title itu di nomor berapa tadi? Ke bawah Bu. Title nomor 99. Ibu rubah nanti juga. Halo Bapak. Ya, Ibu Wiwit. Ya. Dengar saya. Ya. Nomor 99 title dirubah, deskripsinya dirubah, thumbnail-nya dirubah. Nanti Ibu lakukan. Yang mana ya Pak? Nomor 99 Bu. Oke, sorry. 19 ini oke ini. Itu nanti dirubah. Deskripsinya dirubah juga, thumbnail-nya dirubah juga. Oh, jadi Nah, nanti Ibu lihat di ini panduan ada ya, Bu Dian sudah kasih kan? Ya oke Pak. Kalau saya langsung begini Pak boleh kan Pak? Maksudnya saya punya gitu terus gini terus nanti apa tentang apa gitu boleh ya Pak ya gitu ya? Oke, makasih Bapak. Oke, nanti Ibu lihat video panduan di Acita itu ada.
Enggak. Tapi kalau Ibu sudah mulai ini pasti sudah oke lah. Saya bilang 2 hari sudah harus selesai. Oke. Deskripsinya ini suka-suka kita atau bagaimana tuh Pak? Iya, sesuai dengan chatbot kita, Bu. Kayak saya misalnya, yuk ungkapin curahan hatimu bareng Sacu, gitu loh. Kalau tumbelnya Pak, ini ngambil dari mana? Apanya? Thumbnailnya. Ya Iya. terserah Ibu nanti bisa buat sendiri gambarnya, masukin ke Imgur, baru masukin situ, Oke. atau di mana saja. Baru pencet, kalau sudah selesai baru pencet publish ya Pak? Gitu. Save dulu, save dulu. Tes dulu, oke. Siap, siap. Terima kasih Bapak atas Save itu yang waktunya. gambar disket ya. Siap, siap Bapak. Terima Baru kasih. publish-nya di main M. Apanya tuh Pak? Publish-nya di main.m. Ini ya, di main.m-nya Ibu ini. Ini publish ya. Nah ya. Oke. Publish kan ada ya, yaitu main.m, publish-nya di situ. Nggak ada Pak. Ini sebelah kanan, Bu. Tes itu ada tes, ada publish. Ini, Bu. Ya, tes, ada publish. Bukan ke bawah, Bu, ke bawah. Oke. Ya, itu. Setelah Ibu rubah, coba di-publish. Iya. Berubah kan sudah ya? Itu kan namanya Ibu Wiwit sudah muncul tuh di belakang appsmojo.org Wiwit. Oke. Yes, iya. Bentuk Iya kan? jadinya Pak, bentuk jadi seperti yang Bapak tunjukin tadi itu gimana itu? Bisa jadi seperti itu. Coba Ibu klik aja itu. Klik apa? TTPS itu. Iya. Ini? Iya. Oh, gitu. Nah, Ibu belum mengubah apa-apa yang lainnya. Ya, nanti kalau itu saya bisa, Nah. kalau ubah lagi bisa dibilang edit itu atau gimana Pak? Iya. Langsung balik lagi ke AutoCAD-nya tadi di Oke, main.m. siap. Siap Bapak. Terima kasih ya Bapak. Semangat Bu Wiwit. Ya. Siap, terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Wiwit. Semangat Bu Wiwit. Sepertinya memang mulai dari awal ya Bu. Bisa dilihat panduan yang kita berikan dan bisa tanya-tanya di grup bersama dengan mentor. Baiklah Bapak Ibu, mungkin pertanyaan terakhir satu ya Bapak Ibu, pertanyaan terakhir dari Ibu Masidah. Saya Ibu Masidah izin bertanya, bagaimana kita mau masuk kembali ke file chatbot kita yang sebelumnya? Izin tanya bagaimana kita mau masuk kembali ke file chatbot kita yang sebelumnya. Ya, maksudnya tadi ya, m.chatbot.university. Masuk di situ. Sama yang tadi pertanyaannya Bu Dian itu. Ini ya, m.chatbot. Saya belum share screen. Jadi Bapak Ibu kalau langsung aja itu ke ini mchatbot.university. Apa itu yang maksudnya Ibu maksudkan atau bukan? Ini loh. mchatbot.university. Kalau kita klik itu langsung masuk kembali ke sini. Masukkan username. Passwordnya masuk ya. Nanti masuk ke chatbot kita. Apa itu yang dimaksud atau ada yang lain? Sepertinya itu yang dimaksud, Pak. Iya. Ya karena kemarin ada di grup saya juga bertanya begitu. Oh ternyata masuk ke situ. Iya. Oke. Sudah selesai berarti Bu Dian. Baik Bapak Ibu, terima kasih ya. Terima kasih Pak Arianto, terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah bertanya. Jadi sesi chatbot masterclass ini sudah di akhir. Mungkin ada closing statement ya dari Pak Arianto. Silakan Pak Arianto. Ya, itu saja. Saya ingatkan yang tips ke-6 dan ke-7. Jangan takut salah, terus mencoba dan lakukan yang terbaik.
apapun yang kita kerjakan, berikan yang terbaik ya, untuk kemajuan diri kita terlebih dahulu pertama. Janganlah berpikir untuk untuk orang lain, tapi untuk diri kita pertama. Kalau kita buat itu, kita akan semakin maju dalam pengajaran kita pasti. Yang kedua ya buat orang-orang yang kita didik, dan saya pikir juga kita akan menjadi bermanfaat bagi bangsa ini ya, karena bisa menghasilkan chatbot yang memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih, Bu Dian. Terima kasih banyak Pak Arianto, terima kasih untuk waktu Bapak yang Bapak luangkan untuk siang hari ini bisa membagikan ilmu kepada Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. Semoga berkah ya Pak Arianto. Terima kasih banyak. Dan Bapak Ibu, sesi chatbot masterclass ini nanti rekamannya kita akan upload di YouTube supaya Bapak Ibu bisa nonton ulang. Kita akan bagikan di grup masing-masing. Nanti kan selanjutnya sesi chatbot masterclass yang akan ada lagi insya Allah. Mungkin ada 2 lagi sesi chatbot masterclass supaya Bapak Ibu bisa semakin dilengkapi ya dari sharing-sharing Bapak Ibu yang telah membuat chatbot dengan sangat baik dan luar biasa. Baiklah Bapak Ibu, akhir kata terima kasih untuk kehadirannya, selamat dan semangat untuk Bapak Ibu yang saat ini menunaikan ibadah puasa. Dan terima kasih juga kepada narasumber kita yang sangat hebat dan sangat sabar Pak Arianto. Thank you banget Pak Arianto. Terima kasih Bapak Ibu, kita sudah bisa leave dari room ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.